Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia dengan NIM 877304095. Kali ini saya akan melakukan praktikum bab listrik dan magnet kelistrikan. Praktikum pertama, muatan listrik. Berikut ini adalah tujuan alat dan bahan serta cara kerjanya. Pertama, kita gantungkan sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja. Kemudian gosok tas plastik pada baju, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, gosokkan kedua bola pingpong pada kain wol. Lalu amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, gosokkan sisir pada rambut beberapa kali. Kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, gosokkan bola pingpong pada wol dan nilon, lalu amati perubahan yang terjadi. Kemudian gosokkan bola pingpong dengan tas plastik dan kain wol. Lalu amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, gosokkan bola pingpong dengan kain nilon dan plastik. Lalu amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, gosokkan kedua bola pingpong dengan plastik. Kemudian amati perubahannya. Kemudian gosokkan kedua bola pingpong dengan kain nilon dan amati perubahannya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa jika kedua bola tolak-menolak berarti muatannya sejenis positif-positif atau negatif-negatif, sedangkan jika tarik-menarik berarti muatannya berlawanan positif dan negatif. Praktikum kedua, arus dan tegangan listrik. Berikut ini adalah tujuan, alat dan bahan, serta cara kerjanya. Pertama, kita buat rangkaian listrik seri menggunakan 3 baterai dan 3 bohlam. Jangan lupa pasang kabel penjepitnya. Jika sudah langkah selanjutnya juta, gunakan berbagai jenis bahan untuk mengetahui arus dan tegangan listrik. Pertama, kita jepit kawat besi dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu menyala terang. Selanjutnya, kita jepit kawat tembaga dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu menyala terang. Pertama, kita sendok perak dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu menyala terang. Lalu kita jepit kayu dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Kemudian jepit karet penghapus dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Selanjutnya, jepit grafit dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu menyala terang. Lalu kita jepit kertas dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Selanjutnya, kita jepit tas plastik dengan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Selanjutnya, kita masukkan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif pada ekran. Yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Kemudian kita masukkan kabel penjepit kutub negatif dan kutub positif. Yang terjadi adalah lampu menyala tapi tidak terang. Kesimpulan. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor dan yang tidak menghantarkan listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil pengamatan kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik baterai di rangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Percobaan kedua, jika kedua kabel bermuatan kutub negatif dan positif ditempelkan pada satu sisi baterai, maka lampu tidak menyala. Kemudian, jika kabel ditempelkan pada kutub negatif dan positif pada satu baterai, maka lampu menyala namun tidak terang. Sedangkan, jika kabel ditempelkan pada kutub negatif dan positif pada dua baterai, yang terjadi lampu menyala terang. Kesimpulan, semakin besar tegangan baterai yang diberikan, maka lampu akan menyala lebih terang. Sebaliknya, semakin kecil baterai yang diberi kap, maka lampu menyala lebih redup. Percobaan kedua, energi listrik. Pertama, kita buat rangkaian listrik seperti video ini.
Kemudian tutup saklar dan tunggu selama 2 menit, kemudian letakkan pentul korek api pada lilitan kawat dan yang terjadi adalah pentul korek terbakar. Kemudian buka saklar res dan letakkan ujung termometer pada lilitan kawat, skala menunjukkan suhu 32,9 derajat Celcius. Selanjutnya kita tutup kembali saklarnya, tunggu selama 2 menit, kemudian dekatkan ujung termometer pada lilitan kawat. Ini menunjukkan suhu 39,1 derajat Celcius. Kesimpulan, energi listrik adalah energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik, dapat diubah menjadi energi lainnya, salah satunya energi panas. Adanya perubahan energi listrik yang terdapat pada baterai menjadi energi panas pada lilitan kawat atau kumparan. Karena lilitan kawat atau kumparan merupakan konduktor, yaitu perantara yang dapat menghantarkan listrik dan panas.